terus berkobar di pertokoan GS Pasar Jumat Jalan Sudirman, Pusat Kota Purwakarta. Banyaknya barang yang mudah terbakar di dalam toko dan kencangnya angin membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan pertokoan. Kondisi ini membuat para pedagang panik menyelamatkan barang dagangannya, seperti pakaian ke tempat aman. Namun akibat api terus membesar, pedagang tak bisa menyelamatkan barang dagangannya. Sejumlah pedagang menangis karena barang dagangannya seperti pakaian dan sepatu serta barang lain untuk stok belanja lebaran konsumen ludes terbakar. Mereka pun merugi hingga ratusan juta rupiah. Dari mana kebakaran ini? Dari mana kebakaran ini penyebabnya? Gardu belakang. Gardu listrik? Ya, gardu listrik. Terus ibu gimana? Jualan sepatu di dalam. Terus gimana sekarang kondisinya? Udah nggak bisa diapa-apain lagi, udah nggak boleh masuk. Kebakar? Semua hancur, dari belakang sampai depan udah nggak bisa lagi. Berapa kerugian, Pak? Kerugian 200-an. 200 juta? Ya. Ini gimana? Tadinya mau ini ya buat lebaran gitu ya? Ya, buat lebaran. 4 mobil damkar diterjunkan dan hingga kini terus berupaya memadamkan api di lokasi. Sementara akibat kebakaran ini arus lalu lintas di depan lokasi kebakaran mengalami kemacetan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendalami kasus tewasnya 3 polisi saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kompolnas menduga penembak 3 polisi adalah orang yang terlatih atau biasa menggunakan senjata. Komisioner Kompolnas mendatangi tempat kejadian perkara arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Kedatangan Kompolnas untuk melihat dan mendengarkan langsung berbagai fakta dan informasi terkait penembakan 3 anggota kepolisian saat menggerebek arena judi sabung ayam. Berbagai fakta ditemukan Kompolnas saat mengurai secara detail kronologi kejadian penembakan di TKP. Kompolnas menemukan fakta adanya penggunaan senjata api pabrikan berdasarkan barang bukti selongsong peluru yang ditemukan di lokasi kejadian. Kompolnas juga menemukan potensi penembakan oleh pelaku yang diakui sudah terlatih menggunakan senjata api. Potensi penembakan dengan sasaran dengan luka yang spesifik, kan lukanya di kepala. Ya, bagian kepala sini, leher ke atas, sama di dada misalnya begitu. Nah, itu cukup spesifik gitu. Lah kita cek dengan lingkungan sini, ya kalau itu dilakukan oleh orang yang tidak pernah pegang senjata, kayaknya susah. Jadi ini identifikasinya lebih dekat kepada orang yang biasa menggunakan atau tahu cara menggunakan senjatanya. Ya, Pak. Meski demikian, Kompolnas tidak ingin mengambil kesimpulan dan menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim Joint Investigasi Gabungan dari TNI Polri. Sebelumnya, 3 polisi tewas saat menggerebek tempat perjudian sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. 3 polisi itu antara lain Kapolsek Negara Batin Waikanan, AKP Anumerta Lucianto, Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta M. Galip Suryaganta. Sejauh ini, tim investigasi gabungan TNI dan Polri telah menetapkan 1 orang warga sipil sebagai tersangka berinisial Z sebagai pemain judi sabung ayam. Polisi juga telah mengamankan 2 orang oknum anggota TNI Angkatan Darat berinisial SB dan LB sebagai terduga pelaku penembakan dan masih berstatus terperiksa sebagai saksi. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kodam 2 Sriwijaya mengungkapkan hasil investigasi sementara dan olah TKP diduga ada motif uang terkait sabung ayam yang turut menewaskan 3 anggota kepolisian. Temuan ini didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini juga telah ditahan oleh pihak Denpom.
Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerbekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung menemukan fakta baru. Diduga adanya aliran uang judi yang dinikmati para oknum dari hasil judi sabung ayam. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar. Temuan adanya bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan Denpom. Adapun kedua saksi tersebut, Peltu Lubis dan Kopka Basaryah. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam. Keterangan saksi saya jelaskan lagi, ada uang dibagi. Siapa ya? Kok polsek, Ramil. Yang jelas nggak mungkin juga ada yang tidak mendapat. Ada duit? Ada. Uang diterima? Ada. Cuman siapa aja? Nah ini masih dicari lagi. Saya sudah sampaikan, tidak boleh ada pelaku yang lolos. Anggota kita sudah menyerahkan diri, sudah kita periksa. Dipastikan ini pasti kena hukuman. Investigasi tim gabungan telah menemukan 3 jenis berbeda selongsong peluru dan sepucuk senjata laras panjang tak jauh dari TKP. Dari Palembang, Sumatera Selatan, iNews melaporkan. Beralih informasi lain, pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang Hasto Kristianto. Sidang hari ini mendengarkan nota pembelaan atau eksepsi dari pihak Hasto. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang Hasto Kristianto. Sidang hari ini mendengarkan nota pembelaan atau eksepsi dari pihak Hasto. Sekretaris Jenderal PDP Hasto Kristianto tiba di Pengadilan Negeri Jakpus sekitar pukul 9 pagi. Hasto membacakan sendiri eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Hasto menyiapkan eksepsi pribadi setebal 25 halaman yang ia bacakan. Sementara eksepsi tim penasihat hukum setebal 130 halaman disampaikan secara bergantian oleh penasihat hukum Hasto. Telah menimbulkan sikap tidak senang dalam diri penguasa saat itu. Dari berbagai informasi yang saya terima, bahwa sejak Agustus 2023, saya telah menerima berbagai intimidasi dan semakin kuat pada masa-masa setelah pemilu kepala daerah tahun 2024. Puncak intimidasi kepada saya terjadi pada hari-hari menjelang proses pemecatan kader-kader partai yang masih memiliki pengaruh kuat di kekuasaan. Namun apa yang menjadi sikap politik partai adalah cermin kedaulatan partai yang memiliki disiplin dan rekam jejak perjuangan yang sangat lama sejak PNI didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927. Atas sikap kritis di atas, kasus Harun Masiku selalu menjadi instrumen penekan yang ditujukan kepada saya. Hal ini nampak dari monitoring media seperti terlihat dalam gambar di bawah ini, di mana kasus Harun Masiku selalu cenderung naik seiring dengan dinamika. Dalam eksepsinya, Hasto menguraikan bagaimana operasi politik dilakukan terhadap dirinya hingga duduk di kursi terdakwa. Dalam eksepsinya, Hasto memohon kepada majelis hakim agar memutuskan tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut. Ia juga memohon hak kedudukan serta nama baiknya dipulihkan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Sore, pemirsa. Usai viral dan menjadi buruan polisi, anggota Ormas di Kota Bekasi, Jawa Barat yang diduga meminta THR ke sebuah perusahaan di wilayah Bantar Gebang akhirnya ditangkap. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Gua mau pimpinan lu sini. Jangan gitu, Pak. Harga saya kerja di sini, Pak. Kalau lu kerja di sini, sampai berarti amanah lo. Udah saya sampaikan, saya juga amanah, Pak. Gimana mau nggak ada ACC, Pak? Saya juga. Bagaimana mau nggak ada ACC? Lu mata sini nggak ngargain gue. Lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang kikiul. Iya, Pak. Ada nih gua nih. Iya, paham. Paham. Masa gua banyak di sini. Paham, saya juga. Kalau gua tutup jalan di depan, kalau bisa bergerak. Siap. Ya, Bu. Ya gimana? Kita kan sesuai prosedur juga, Pak. Prosedur buat nih. Gua mau ketemu pimpinan lu di sini siapa? Bos lu. Harga saya lah, Pak. Saya kerja di sini, Pak.
Ya kan kita nggak ada hubungan sama kamu. Nggak ada urusan sama lu, urusan perusahaan. Tapi kan kita sebagai pengamanan, Bu. Kita pengen tahu responnya apa gitu. Bos lu siapa? Nggak mau kenal gua, ya kan? Gua selama ini biar bos lu kenal gua, gitu aja. Yang turun ke sini anak gua nggak pernah turun. Sekarang gua turun, gua ingin buktiin ternyata kayak begini semuanya, nggak menghargai lingkungan, ya kan? Oh, paham saya juga. Harga saya lah, saya juga kan keamanan sini. Ntar gara-gara ini saya keluarin. Lu jangan keluarin, gua yang masukin, ngapain lu keluarin? Di sini gua yang megang pabrik-pabrik semua. Iya, paham. Tapi kan harga saya kasih aja lah, dari saya lah. Enggak. Kita nggak ada nama nanti. Tahun depan nanti saya nggak ada nama. Gua nggak mau. Tahun depan masa lu mau ngasih lagi gua? Nggak mau, itu kan gaji lu, nggak mau lah. Gua pengen yang punya pabrik ini keluar. Gitu loh, Pak. ART-nya jangan ribut-ributan di sini, Pak. Bukan ini keributan. Gua masih gini, ini udah cara baik-baik gua loh. Nah, itu gua apa isi? Gua bela negara di sini, ya kan? Iya. Gua mati-matian. Tuh, iya kan? Paham saya juga, Pak. Nah, di sini lu baca. Iya kan? Iya. Gua jangan jadi penonton doang, lu nyari makan di sini. Dia nyari buat beli Fortuner, buat beli berlian. Kalau kita kan Gimana mau. kalau misalkan saya ajuin lagi, terus saya yang berbicara? Serah kalau gitu. Oke, tulis sama gua. Oke, betul? Kalau gitu bagus. Margi saya lah, saya kerja di sini juga, Bu. Mana pulpen? Saya juga kerja di sini. Punya orang-orang di ACC gua kagak. Gua pribumi. Siap. Ya, paham. tulis. Tuh ada nomor HP gua di sini. Oke, siap. Dia makan lagi pada nyari berlian, Bang. Kita mah lagi nyari paham, ya, Bu? beras. Iya, paham. Itu kan buat bagi-bagi takjil. Siap. Lingkungan. Iya. Masa kita sih Bang nonton doang. Kagak ada yang berani sama gua atau rakun. Iya, paham. Oh, berani gelut sama gua. Iya. Video anggota Ormas yang tengah meminta tunjangan hari raya di sebuah perusahaan di kawasan Bantar Gebang, Kota Bekasi ini belakangan viral di media sosial. Dalam aksinya, anggota Ormas memaksa ingin bertemu pimpinan perusahaan untuk meminta THR Lebaran. Pelaku juga sempat mengintimidasi petugas keamanan yang tengah berjaga lantaran permintaannya ditolak. Usai aksinya viral, tim Resmo Polres Metro Bekasi Kota akhirnya menangkap pelaku pada Jumat pagi. Pelaku diamankan kurang dari 12 jam di tempat persembunyiannya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Polisi menyebut usai aksinya viral, pelaku langsung melarikan diri. Selain mengamankan pelaku, polisi juga meminta keterangan 3 rekan pelaku. Kami sudah mengamankan pelaku inisial S semalam pukul 18.30 di daerah Sukabumi. Ada perlawanan nggak, Bang? Untuk perlawanan tidak ada, yang pasti pelaku menyadari bahwa apa yang dilakukannya viral dan pelaku ketakutan sehingga melarikan diri. Bang, pas waktu video itu kan kabarnya 4 orang, apakah itu 4-4-nya ditangkap gitu? Untuk yang sudah kita amankan 3 orang untuk terkait video yang viral, sementara kita tetapkan 1 orang untuk tersangka. Pelaku kini masih dalam pemeriksaan intensif di ruang Resmo Polres Metro Bekasi Kota dan dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman 3 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ulah oknum Ormas melakukan tindakan tidak terpuji juga terjadi di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tak bisa menemui Kepala Dinas Kesehatan di kantornya, sekelompok Ormas kecewa dan membuang sampah serta air di depan kantor Dinas Kesehatan. Ya Allah, itu tuh, saya kalau nggak dipegangin si abang, saya mau jatuh. Dipegangin sama si abang saya. Wah, nggak mau jatuh tadi? Ya. Iya, berarti kan mencelakakan orang. Coba ya Allah, apalagi ini buat disabilitas. Jangan bentak-bentak saya. Bukan yang bentak-bentak saya. Seorang ibu yang merupakan karyawan kantor Dinas Kesehatan Cikarang kesal lantaran nyaris terpeleset akibat sampah yang dibuang sekelompok ormas di depan pintu kantor Dinas Kesehatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Oknum ormas sempat berbicara di depan CCTV. Mereka ingin menemui Kepala Dinas Kesehatan.
Namun saat itu, yang bersangkutan sedang tak ada di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Merah Putih yang melihat dari CCTV di depan. Kami datang kemarin untuk koreksi kepada Dinas Kesehatan. Kami mohon yang melihat video ini segera Laskar Merah Putih difasilitasin untuk kita ngopi bersama walaupun di bulan puasa. Menanggapi hal tersebut, Polres Metro Bekasi berkomitmen akan menindak tegas ormas yang membuat kegaduhan. Apalagi jika ada paksaan untuk memberikan THR. Perintah Gubernur juga sangat tegas untuk menindak bagi siapa saja ormas yang akan memaksa meminta THR. Ada TNI, ada Polri yang siap membackup melaksanakan penindakan berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Sebelumnya, salah satu pelaku usaha di kawasan Sawangan, Depok menerima 3 surat berupa berisi permohonan partisipasi, mendukung kegiatan dan meminta dana keamanan jelang Lebaran dari 3 ormas berbeda. Terkait hal itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan tak boleh meminta paksa dan memberi paksa tunjangan hari raya di luar perusahaan dengan dalih apapun. Bagi seluruh aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, dari mulai gubernur sampai RT RW, kalau kata RT RW bukan pemerintah ASN, tetapi struktur yang ada dilarang meminta dan memberi tunjangan hari raya pada siapapun dan dalih apapun. Yang kedua, bagi seluruh lembaga usaha, baik BUMD, BUMN, lembaga-lembaga bisnis swasta, dilarang untuk memberikan THR pada siapapun dengan dalih apapun. Terkait ormas minta THR Lebaran, para pelaku usaha diharapkan segera lapor pihak kepolisian. Jika ditemukan dan terbukti adanya unsur pemerasan, maka pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Kabupaten Bekasi dan Depok, Jawa Barat, Didit Junaidi, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Waktu Indonesia Barat, KJRI Jeddah menerima informasi tentang adanya kecelakaan bus di daerah Wadi Kudet. Wadi Kudet itu jaraknya 150 km dari Jeddah, arah dari Madinah ke Mekah. Nah, kami dari informasi yang kami terima ada WNI yang kecelakaan, sehingga kami langsung mengirim tim Satgas Pelindungan KJRI ke lokasi kejadian. Dan setibanya di lokasi, memang benar kejadian menimpa bus jemaah umroh asal Indonesia. Beberapa korban sudah dibawa ke rumah sakit, lalu tim pun berpencar ke berbagai rumah sakit tempat rujukan para korban. Kronologi kejadian sementara yang kami terima dari lapangan, bahwasanya bus yang ditumpangi jamaah umroh Indonesia itu menabrak jeep yang tiba-tiba menyalip, lalu bis menabrak jeep itu terguling dan terbakar. 2 kendaraan habis terbakar, baik itu bis maupun jeep terbakar di pinggir jalan. Jadi tidak menutupi jalan, tapi bergeser ke pasir di pinggir jalan tolnya itu. Kronologi lengkap kejadian saat ini masih didalami oleh otoritas Kerajaan Arab Saudi, sehingga sampai sekarang belum bisa ditentukan kadar kesalahan maupun dokumen mengenai kecelakaan tersebut belum bisa diterbitkan, masih didalami oleh otoritas Arab Saudi. Terkait dengan korban, total WNI jemaah umroh yang menjadi korban dalam kecelakaan, total jemaah di dalam bis tersebut ada 20 orang, termasuk 2 orang petugas dari Mutawif dan dari travel. 6 diantaranya meninggal dunia dan selebihnya luka-luka. Saat ini 3 korban luka masih berada dalam perawatan di rumah sakit di Arab Saudi.
Sementara 11 lainnya telah menuju hotel mereka di Mekah untuk melanjutkan program. Demikian berikut kami sampaikan daftar korban yang meninggal dunia. Yang pertama Sumarsih Jarudin, usia 44 tahun. Kedua Audria Malika Adam, usia 16 tahun. Ketiga Eni Sudarwati, usia 49 tahun. Keempat Dian Novita, usia 38 tahun. Kelima Arelin Nawalia Adam, usia 22 tahun. Keenam Dawam Mahmud, usia 48 tahun. Sebagaimana kami sampaikan di awal, nanti masih akan ada identifikasi korban. Data ini kami terima dari para jemaah umroh yang memang menyampaikan daftar nama 6 orang ini bersama mereka saat kejadian kecelakaan. Sementara 3 korban luka dan saat ini berada dalam perawatan rumah sakit Arab Saudi. Yang pertama adalah Fabian R. Respati, 14 tahun, berada di Rumah Sakit King Abdul Aziz, mengalami luka bakar yang cukup serius. Kemudian yang kedua, Ahsan Tudoni Ghazali, usia 55 tahun, ada di daerah Khulais, rumah sakit di daerah Khulais, mengalami retak tulang. Dan ketiga Muhammad Alawi, 22 tahun, dirawat di RS di daerah Jeddah, Obhor, juga mengalami retak tulang. Satgas Perlindungan KJRI Jeddah telah mengunjungi seluruh RS di mana korban berada. Proses identifikasi korban meninggal akan dilakukan oleh otoritas Arab Saudi. Satgas juga telah menyampaikan kabar ini kepada keluarga korban di tanah air. Selain 6 orang WNI, ada 3 korban meninggal lainnya dari warga negara asing, yaitu warga negara Pakistan yang merupakan kernet bus yang ditumpangi jemaah Indonesia, dan 2 warga negara Bangladesh yang mengendarai jeep yang juga habis terbakar. Pada kesempatan ini kami sampaikan ungkapan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya almarhum dan almarhumah. Sebagai follow up, yang pertama, KJRI akan terus memantau dan membantu penanganan korban luka. Informasi yang kami terima, keluarga dari Fabian R. Respati itu akan datang ke Jeddah untuk menengok korban. Kemudian kita juga memberikan penggantian dokumen perjalanan jemaah umroh yang kabarnya semuanya hangus terbakar kepada para jemaah yang masih hidup untuk proses kembalinya mereka ke tanah air. Kemudian ketiga, kita juga akan berkoordinasi dengan otoritas setempat di Arab Saudi terkait identifikasi jemaah yang meninggal karena luka bakar. Keempat, kita juga terus berkomunikasi dengan keluarga terkait proses pemakaman jenazah nantinya. Kemudian kelima, kita juga terus berkoordinasi dengan travel dan muasasah lokal untuk memantau rombongan yang melanjutkan program umroh mereka. Ada satu catatan penting dalam kasus ini adalah pihak travel dan pihak muasasah yang memang tercatat secara resmi. Jadi ini memang haji umroh yang dilakukan secara resmi itu memberikan penanganan dan tanggung jawab yang sangat baik. Dan ini menurut saya adalah salah satu keuntungan dari haji menggunakan travel umroh yang terdaftar. Jadi akan berbeda kasusnya jika haji menggunakan kasus-kasus umroh backpacker maksud saya. Jadi untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk lebih amannya untuk menghindari umroh backpacker karena memang tidak ada jaminan pengurusan hal-hal jika hal-hal buruk terjadi seperti ini. Demikian penyampaian pers dari kami. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Terima kasih. Pak Yusron izin Pak dengan Fauzi Pak dari Fauzi tadi. Pak Haryo, tolong Pak Haryo diatur yang penanyanya. Ada. Ya. Baik Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan mohon menyampaikan melalui raise hand, kemudian satu persatu akan dipanggil untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, yang pertama dari Pak Fauzi dari VOA, kami persilakan Pak. Makasih Pak Haryo. Pak Yusron langsung aja Pak.
Yang pertama mungkin asal rombongan jamaah umroh dari mana Pak ya? Dari Indonesianya. Kemudian yang kedua soal dokumen pengganti tadi boleh diulang lagi Pak, diperjelas sedikit dokumen pengganti yang diberikan oleh KJRI Pak yang terbakar tadi. Terima kasih. Informasi yang kami terima dari para jemaah yang kami temui yang selamat itu mereka berasal dari Bojonegoro. Kemudian dokumen itu tadi paspor-paspor mereka semuanya terbakar sehingga harus diberikan penggantian dokumen perjalanan untuk mereka kembali ke tanah air. Terima kasih Pak. Pak Konjen, saya Rahmat. Izin Pak, saya udah resen. Silakan Pak Dedi untuk majukan pertanyaan Pak. Selanjutnya. Saya Pras dari Ainis Pak. Bertanya Pak, untuk proses identifikasi apakah sudah diketahui akan memakan waktu berapa lama? Yang pertama itu. Dan yang kedua, jenazah-jenazah ini nantinya apakah akan diusahakan untuk pulang ke tanah air atau tidak Pak? Itu aja dulu Pak. Terima kasih Pak. Identifikasi jenazah kami belum dapat memastikan berapa lama prosesnya berlangsung. Kemudian kedua, kita akan koordinasi terus akan berkomunikasi dengan pihak keluarga di Indonesia mengenai proses penanganan jenazah selanjutnya. Saya Yusron. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mengajukan pertanyaan lagi. Pak Yusron, saya Rahmat dari TV1. Untuk yang di Mekah, di hotel mana ya yang selamat itu di penginapannya di hotel mana ya Pak ya? Mohon maaf kami tidak bisa share informasi private seperti itu ya. Nanti kami juga tidak mau mengganggu para jemaah yang sedang melaksanakan ibadah umroh. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Pak, satu lagi Pak, mungkin ini rencananya rombongan kapan selesai ibadah Pak harusnya Pak ya? Terima kasih. Rombongan akan melanjutkan program umroh mereka. Sampai saat ini itu informasi yang kami dapat. Saya belum mendapatkan detailnya sampai kapan mereka akan. Kalau dari programnya itu program ke Madinah dulu ya. Jadi dari Madinah kemudian ke Mekah. Biasa nanti dari Mekah mereka akan kembali ke tanah air melalui Jeddah. Pak Jaki Pak dari TV1 Pak. Pak, saya sudah resen Pak dari RTV. Silakan Bu Rahma dari Tirto. Izin Bapak, apakah saya izin mengonfirmasi saja, apakah benar salah satu di antaranya itu merupakan anggota DPRD, Pak? Saya tidak memiliki data itu, Bu Rahma. Baik-baik. Terima kasih, Pak. Ada lagi Vicky, Bapak Ibu? Vicky Pak dari RTV, saya sudah resen tadi. Silakan Pak Vicky. Ya baik Pak, izin Pak Konjen, ini mau penegasan saja. Berarti insiden yang terjadi untuk bus rombongan umroh Indonesia ini disebabkan kecelakaan karena sebuah mobil jeep yang menyalip ya Pak ya. Jadi bukan karena hilang kendali sebuah bus begitu ya Pak ya. Itu informasi sementara yang kami dapat ya. Makanya tadi saya sampaikan saat ini masih proses pendalaman daripada kejadian kecelakaannya itu masih terus didalami oleh otoritas terkait. Oke Pak, terima kasih Pak. Silakan jika ada lagi Bapak Ibu. Baik, terima kasih teman-teman media. Jika tidak ada pertanyaan lagi,
Jika nanti ada informasi terbaru, kita akan kembali sampaikan melalui press conference ini. Demikian, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa kepada teman-teman di tanah air. Terima kasih Pak Konjen. Terima kasih Pak Konjen. Terima kasih Pak Konjen. Terima kasih Pak Yusron. Terima kasih Pak Konjen. Terima kasih Pak Konjen. Terima kasih Pak. Recording stopped. Wih, jamaah Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang wes kecelakaan bis. Jatuh nabrak, nggak tahu apa itu jatuh itu. Tuh jemaah nabrak dari Indonesia itu Al-Muhanna. Waduh, nabrak itu Bang. Mobil kecil. Nabrak itu. Tuh. Tuh jemaah Indonesia itu. Aduh. Pemirsa, warga pendatang yang bekerja di Bali memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan dan antrean di Pelabuhan Ketapang. Selain menghindari antrean di puncak arus mudik Lebaran, warga juga mengantisipasi ditutupnya pelayaran saat perayaan Nyepi Tahun Baru Saka 1947 pada 29 Maret mendatang. Meski belum memasuki libur panjang Lebaran, ratusan warga pendatang yang bekerja di Bali mulai tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur Jumat siang. Mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan di jalan dan penumpukan kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk saat puncak arus mudik. Berbeda dengan tahun lalu, perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 di Bali yang jatuh pada tanggal 29 Maret 2025 hampir bersamaan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah pada tanggal 31 Maret 2025 mendatang. Guna menghormati Hari Raya Nyepi atau Tahun Baru Saka 1947 di Bali, pihak pelabuhan akan melakukan penutupan atau penghentian semua aktivitas penyeberangan. Penutupan Pelabuhan Gilimanuk dimulai pada Sabtu 29 Maret pukul 5.00 WITA dan dibuka kembali pada Minggu 30 Maret pukul 6.00 WITA. Sementara Pelabuhan Ketapang akan ditutup pada Jumat 29 Maret pukul 17.00 WIB dan dibuka kembali pada Minggu 30 Maret pukul 6.00 WIB. Guna mengurai penumpukan kendaraan di area parkir Pelabuhan Gilimanuk, pihak ASDP Pelabuhan Ketapang menyiapkan sebanyak 54 kapal feri untuk melayani angkutan mudik Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pemudik Kepulauan Madura memadati Pelabuhan Jangkar Situbondo sambil membawa sejumlah kebutuhan pokok dan sayur. Para pemudik ini pulang kampung lebih awal jelang Idul Fitri. Pemudik tujuan Kepulauan Raas, Madura terus memadati Pelabuhan Jangkar Situbondo. Mereka memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kemacetan. Sejumlah pemudik juga memborong sembako dan sayur. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jelang Idul Fitri. Karena sembako di Situbondo relatif lebih murah daripada harga di Kepulauan Madura. Pemudik tujuan Kepulauan Madura sudah mengalami lonjakan sekitar 20% dari hari biasanya. Mereka didominasi pekerja asal Bali dan Jakarta. Untuk mengantisipasi adanya penumpukan pada H-7, pihak Pelabuhan Jangkar akan menambah trip kapal dan tambahan armada kapal. Nah, kan sekarang kan di pondok lagi libur. Ya oleh-oleh untuk
di rumah ya ada untuk persiapan Lebaran. Lebaran. Apa aja nih Pak yang dibawa Pak? Ya ayam, terus minyak. Buah-buahan juga ya Pak ya? Buah-buahan, beras. Kenaikan jumlah penduduk diperkirakan akan terus bertambah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang arus mudik Lebaran tahun 2025, lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar, baik kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Palimanan maupun sebaliknya. Ruas jalan di gerbang tol Cikampek dari arah Jakarta menuju arah Palimanan terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan kendaraan. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi, sejumlah bus antar kota dan beberapa kendaraan bermuatan besar. Begitu pula untuk arah sebaliknya, arus kendaraan dari arah tol Palimanan menuju Jakarta terpantau lancar. Diprediksi oleh pihak Jasa Marga, puncak arus mudik Lebaran akan terjadi pada 28 Maret 2025, namun untuk arus balik diprediksi pada 6 April 2025. Jelang arus mudik Lebaran, stasiun Pasar Senen mulai dipadati penumpang. Para pemudik memilih mudik lebih awal untuk hindari kepadatan. Melalui data yang dihimpun dari PT KAI Daop 1 Jakarta, sejak hari ini 21 Maret hingga 11 April telah disediakan 1.858 perjalanan kereta api jarak jauh. 59% tiket perjalanan kereta api jarak jauh telah terjual atau 600.000 tiket dari total 1 juta ketersediaan tiket. Adapun beberapa rute favorit pemudik setiap tahunnya, yakni Bandung, Yogyakarta, Semarang, hingga Surabaya. Bulan Ramadan selalu membawa suasana yang berbeda di kota Pontianak, terutama di sudut-sudut jalan yang dipenuhi pedagang kuliner musiman. Sepanjang bulan puasa ini, kuliner sotong pangkong menjadi salah satu jajanan khas Pontianak yang paling banyak diburu warga untuk menu berbuka puasa. Kuliner sotong pangkong adalah cumi kering yang dibakar dan dipipihkan menggunakan palu. Sesuai nama pangkong yang berasal dari bahasa Melayu Pontianak yang berarti memipihkan atau memukul hingga pipih. Teknik pengolahan yang khas ini memberikan tekstur yang unik pada cumi kering untuk menambah sensasi rasa nikmat. Kuliner sotong pangkong biasanya disajikan dengan pilihan sambal ebi atau sambal kacang dan dibanderol dengan harga bervariasi mulai dari Rp10.000 hingga Rp100.000. Tergantung besaran sotong yang dipilih. Kita di sini bisa milih sendiri, bisa mangkung sendiri. Gimana rasanya? Sensasinya mangkung tuh, Om. Campur keringat. Itu mantap, Om. Jadi Om tadi pilih sotong yang ukuran berapa? Ukuran L, Om. Harga sotong pangkong di sini mulai dari 10.000 sampai dengan 100.000, bervariasi dari macam-macam ukuran. Sambal ada 2 jenis. Yang satu pedas ebi, yang nomor 2 kacang. Jika Anda tertarik, jajanan sotong pangkong bisa ditemukan di sepanjang Jalan Merdeka Pontianak yang menjadi sentra kuliner pedagang kaki lima setiap malam hari di bulan Ramadan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Selamat berbuka puasa pemirsa, berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengetahui bagaimana keseruan berburu takjil di Pasar Sore Kauman. Kami telah terhubung dengan rekan Galih Wisma di sana. Galih, ada menu takjil apa saja yang sudah Anda beli untuk buka puasa pada hari ini? Ya, sore kali ini saya sudah berada di Kampung Ramadan, Pasar Kauman, di tengah kota Jakarta. Ya,
di Yogyakarta memang sudah waktu berbuka sekitar 5 menit yang lalu, jadi bisa saya perlihatkan suasana di Gang Pasar Kauman ini yang kurang lebih 100 meter sepanjang gang ini terdapat 50 lebih pedagang atau meja-meja yang menyediakan kuliner. Di sini ada salah satu kuliner unik. Ini saya sudah bersama dengan salah satu pedagang dengan Ibu Siti ya, Bu. Ibu Siti, ini bisa diceritakan ini di sini ada kuliner unik yang paling unik ini apa Ibu? Bisa diceritakan Ibu? Kicak itu. Oh, ya. Ya, kicak ini memang terbuat dari ketan, kemudian dibalut dengan parutan kelapa, dengan topping buah nangka. Jadi rasa manis dari buah nangka dan gurih dari parutan kelapa dan ketan ini kalau untuk menu buka ini sangat cocok sekali. Kemudian juga ada apa lagi ini Bu? Ini seperti burger. Oh ya, ini mirip dengan burger. Disebut di sini daerah sini disebutnya Songgo Buwono. Ini bahannya dari apa saja Ibu Siti? Ini mirip dengan burger yang di dalam juga daging. Ibu bisa nyobain kicaknya Ibu. Ini ada yang sudah dibuka Ibu. Bisa diperlihatkan ke kami Ibu. Ya, ini kicak ya, bisa dilihat. Seperti ini. Kita sila ya. Nah, saya coba dengan salah satu kuliner unik yang di sini namanya kicak. Ya, memang rasanya gurih, manis, gurih ketan dan gurih parutan kelapa ini ada manisnya dari buah nangka, penggilan buah nangka. Ya, demikian. Ini laporan dari Pasar Kauman. Memang tampak sudah beberapa pedagang ini berkemas-kemas karena memang ini ramainya mulai pukul jam 2 sore hingga pukul waktu menjelang berbuka, dan beberapa pedagang ini juga sudah mulai berkemas seperti Bu Siti ini. Demikian. Ya baik, terima kasih Gali. Sepertinya ini sudah mulai sepi karena memang sudah melewati jam buka puasa. Baik Gali, selamat berbuka puasa dan selamat bertugas kembali melaporkan langsung dari Yogyakarta. Selanjutnya pemirsa, kue tetu kuliner khas Bandar, Sulawesi Barat ini menjadi salah satu takjil yang paling diburu warga di Polewali Mandar saat Ramadan. Kue ini memiliki cita rasa manis dari gula merah dengan wangi khas dari daun pandan. Kuliner khas Mandar, Sulawesi Barat ini terbuat dari campuran tepung terigu, santan, dan gula merah atau gula pasir, dan disajikan dalam wadah dari daun pandan yang dibentuk menyerupai perahu kecil. Aroma khas daun pandan menambah kelezatan kue dan membuatnya semakin menggugah selera. Bagi masyarakat Mandar, kue tetu bukan sekedar makanan, tetapi juga bagian dari tradisi yang diwariskan turun-temurun. Tak heran jika menjelang waktu berbuka puasa, para penjual kue tetu selalu ramai diserbu pembeli yang ingin menikmati takjil khas Mandar ini. Bahkan pedagang kue tetu mengaku omset dari penjualan kue ini meningkat hingga mencapai 2 juta rupiah per harinya selama bulan Ramadan. Adonannya terbuat dari mana, Bu? Terigu, campur santan. Terigu santan. Nah, ini Bu, selama bulan Ramadan ini gimana, Bu? Laris nggak, laku? Ya, alhamdulillah. Kadang juga tidak ya. Kadang-kadang apalagi kalau hari pasar, cepat. Nah, bagi Anda pecinta takjil kue yang manis, lezat, serta lembut, tak ada salahnya mencoba kue tetu khas Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Sovel mengedukasi 3M+ kepada warga di 3 kota dan kabupaten di Bali. Edukasi disampaikan melalui ratusan petugas Jumantik dari Kota Denpasar, serta Kabupaten Badung dan Gianyar.
Enesis Group melalui brand andalannya Sovel yang telah hadir selama 36 tahun dan kini memimpin pasar dalam kategori lotion anti nyamuk, kembali hadir dengan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pencegahan demam berdarah denggi melalui program Bebas Nyamuk Keluarga Sehat dan Bebas DBD di Provinsi Bali. Upaya pencegahan terhadap gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopicus ini dilakukan antara lain dengan memberantas serang nyamuk, 3M+, dan gerakan satu rumah, satu jumantik. Peluncuran program ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Wakil Wali Kota Denpasar Kadek Agus Arimbawa, dan sejumlah pejabat terkait serta CHRO Enesis Group Bambang Cahyono. Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Bali berkesempatan mencoba uji ampuh Sovel dengan memasukkan tangan ke dalam box yang berisi ribuan nyamuk. Wakil Gubernur mengapresiasi dan menyatakan kebanggaannya serta berharap produk Sovel dapat menjadi cenderamata bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali. Gitu. Maka ke depan kalau memang ini adalah merupakan sebuah garansi kepada warga masyarakat dengan Sovel ini, kenyamanan, keamanan masyarakat itu sendiri bagus sekali. Bahkan kami yakin ke depan yang namanya wisatawan domestik maupun mancanegara itu bisa dijadikan oleh-oleh ke wilayah negaranya. Memang ini program yang memang udah dicanangkan dari perusahaan ya melalui brand Sovel supaya fungsi dari perusahaan juga untuk mencegah DBD, mengurangi penyakit DBD, dan kita juga kerjasama dengan perwakilan masyarakat dan juga pemerintah Bali. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penyematan pita kepada perwakilan petugas jumantik dari Kota Denpasar serta Kabupaten Badung dan Gianyar. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kembali di iNews Sore, pemirsa, jelang arus mudik Lebaran tahun 2025, lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar, baik kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Palimanan maupun sebaliknya. Sore tadi ruas jalan di gerbang tol Cikampek dari arah Jakarta menuju arah Palimanan terpantau ramai lancar. Tidak ada kepadatan kendaraan. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi, sejumlah bus antar kota, dan beberapa kendaraan bermuatan besar. Begitu pula untuk arah sebaliknya, arus kendaraan dari arah tol Palimanan menuju Jakarta terpantau lancar. Diprediksi oleh pihak Jasa Marga, puncak arus mudik Lebaran akan terjadi pada 28 Maret 2025. Namun untuk arus balik diprediksi pada 6 April 2025. Pemirsa, jika sore tadi lalu lintas jelang mudik lancar, lalu bagaimana situasi saat ini? Kita telah terhubung dengan rekan Nata Arman di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Sementara di gerbang tol Cikatama ada rekan Henry Aprila. Kita akan ke Nata Arman terlebih dahulu. Nata, apakah sudah mulai terjadi penumpukan kendaraan pemudik hingga sore ini? Baik, selamat malam Aulia dan juga pemirsa. Terkait dengan hal tersebut, memang untuk hari ini berdasarkan pemantauan kami di lapangan di kawasan Kalimalang, jalan alternatif menuju Kalimalang, Bekasi dan Pantura, ini terpantau belum terlihat adanya masyarakat yang melakukan aktivitas mudik, hanya saja beberapa kepadatan kemacetan lalu lintas ini terjadi seperti biasa karena mengingat adalah jam pulang kerja, ditambah lagi dengan masyarakat yang banyak sekali ini berhenti di bahu jalan untuk sekedar membeli takjil, karena di sekitaran wilayah ini banyak juga penjual takjil yang menjajarkan jualannya, sehingga masyarakat yang melakukan perjalanan menuju ke rumah namun tidak sempat atau tidak mengejar waktu sampai dengan maghrib terpaksa harus berbuka puasa di sekitaran jalan, sehingga inilah yang menyebabkan terjadinya penumpukan volume kendaraan yang ada di jalanan di jalur alternatif Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, kemudian langsung antara jalur Pantura. Kemudian berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, tadi kami sempat berbincang dan juga mewawancarai bahwa untuk data sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2025, karena mengingat di tanggal segitu banyak sekali masyarakat ataupun warga yang sudah mengambil cuti hari raya
dan juga beberapa kendaraan juga yang akan menuju ke jalur Pantura yang notabene-nya didominasi kendaraan roda 2. Kemudian kami sampaikan juga bahwa tadi juga kami sempat berbincang juga yang mana nantinya ketika proses pada tanggal 23 penghitungan akan segera dimulai, akan dilaksanakan juga beberapa operasi ketupat dari pihak polisian, terutama dari Polres Metro Bekasi Kota yang nantinya akan ada disediakan beberapa titik lokasi pos pam dalam pemantauan situasi arus lalu lintas untuk jalur alternatif dari Jalan Kalimalang sampai dengan Pantura. Dan untuk saat ini pada malam hari sudah mulai terurai, kemacetan sudah tidak terjadi begitu parah seperti tadi maksud kami tadi sore, yang mana saat ini sudah kembali normal dan juga tidak ada kendaraan yang menumpuk di pinggir jalan maupun penumpukan kendaraan yang terjadi di persimpangan. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Aulia. Baik, terima kasih Nata. Kita akan menuju untuk memantau kondisi lalu lintas gerbang tol Cikampek Utama dengan rekan Henry Aprila. Ya Henry, apakah sudah ada penumpukan kendaraan di lokasi Anda melaporkan? Aulia, kalau untuk di gerbang tol Cikampek Utama, ini kami pantau dari tadi pagi sampai dengan malam hari ini, terpantau arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama, baik itu dari arah Jakarta menuju ke Palimanan maupun dari arah sebaliknya, ini belum ada kepadatan kendaraan ataupun belum terjadi ketersendatan kendaraan pada jelang arus mudik Lebaran 2025. Kemudian kalau informasi yang kami dapatkan dilansir dari sosial media Jasa Marga yang menyampaikan bahwa untuk puncak arus mudik ini diprediksi pada tanggal 28 Maret 2025, namun kalau untuk prediksi arus balik akan diprediksi pada tanggal 6 April 2025. Kemudian juga selanjutnya itu Aulia dan juga pemirsa, untuk visual terkini yang kami dapat sampaikan dan juga dapat dilihat di layar kaca televisi Anda pemirsa. Untuk saat ini memang belum terjadi kepadatan kendaraan, memang didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi kalau dari arah Jakarta menuju ke Palimanan. Kemudian kalau dari arah sebaliknya, ini dari arah Palimanan menuju ke Jakarta memang didominasi oleh kendaraan-kendaraan truk bermuatan berat ataupun bermuatan besar dan juga bus antar provinsi, namun juga ada beberapa kendaraan-kendaraan pribadi yang melintas. Nah, kemudian juga untuk saat ini informasi yang kami dapatkan ini terakhir pada pukul 14.00 sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, kendaraan yang masuk ini belum begitu penuh. Nanti kita terus pantau apakah akan terjadi kepadatan pada arus mudik, jelang arus mudik nanti. Aulia. Baik, terima kasih atas laporannya Henry Aprila. Tadi terima kasih juga kepada Nata Arman. Terima kasih rekan-rekan sudah melaporkan langsung terkait arus lalu lintas mudik 2025. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jajaran pengurus DPP Partai Perindo bersilaturahmi ke kediaman Bupati Donggala Vera Elena Laruni. Kunjungan ini sebagai bentuk komitmen Partai Perindo dalam upaya mendukung program-program kerja Bupati Donggala dalam membangun daerah dan juga mensejahterakan masyarakat. Siapa Bendung? Selamat siang. Kedatangan Bendahara Umum Partai Perindo Michael Victor Sianibar dan Wakil Ketua Umum Partai Perindo Manik Marga Mahendra bersama rombongan pengurus DPP Partai Perindo disambut hangat Bupati Donggala Vera Elena Laruni di kediamannya. Vera Elena Laruni merupakan salah satu kepala daerah dari Partai Perindo. Bupati perempuan pertama di Kabupaten Donggala ini juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Perindo Donggala. Kedatangan pengurus DPP Partai Perindo merupakan wujud dukungan penuh terhadap program-program kerja Bupati Donggala dalam memajukan daerahnya. Kami tadi sempat membahas soal program-program kerja ke depan dan bagaimana di awal masa pemerintahannya juga kita akan langsung mendorong supaya ada gebrakan-gebrakan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi kehadiran kami dari DPP adalah wujud dukungan untuk visi misi dan cita-cita kita bersama memajukan masyarakat lebih sejahtera lagi. Sebagai kader tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketum Pak Haritanu Sudibyo selaku Dewan Majelis Partai atas support yang diberikan kepada saya selama ini. Melalui sejumlah kadernya yang duduk menjadi kepala daerah, Partai Perindo berkomitmen akan mewujudkan visi misi masyarakat Indonesia sejahtera. Dari Donggala, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan.
Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Sovel mengedukasi 3M+ kepada warga di 3 kota dan kabupaten di Bali. Edukasi disampaikan melalui ratusan petugas Jumantik dari Kota Denpasar serta Kabupaten Badung dan Gianyar. Enesis Group melalui brand andalannya Sovel yang telah hadir selama 36 tahun dan kini memimpin pasar dalam kategori lotion anti nyamuk, kembali hadir dengan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pencegahan demam berdarah denggi melalui program bebas nyamuk keluarga sehat dan bebas DBD di Provinsi Bali. Upaya pencegahan terhadap gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopicus ini dilakukan antara lain dengan memberantas sarang nyamuk, 3M+, dan gerakan satu rumah satu Jumantik. Peluncuran program ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasta, Wakil Wali Kota Denpasar Kadek Agus Arimbawa, dan sejumlah pejabat terkait serta CHRO Enesis Group Bambang Cahyono. Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Bali berkesempatan mencoba uji ampuh Sovel dengan memasukkan tangan ke dalam box yang berisi ribuan nyamuk. Wakil Gubernur mengapresiasi dan menyatakan kebanggaannya serta berharap produk Sovel dapat menjadi cenderamata bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali. Gitu. Maka ke depan kalau memang ini adalah merupakan sebuah garansi kepada warga masyarakat dengan Sovel ini, kenyamanan keamanan masyarakat sendiri bagus sekali. Bahkan kami yakin ke depan yang namanya wisatawan domestik maupun mancanegara itu bisa dijadikan oleh-oleh ke wilayah negaranya. Memang ini program yang memang udah dicanangkan dari perusahaan ya melalui brand Sovel supaya fungsi dari perusahaan juga untuk mencegah DBD, mengurangi penyakit DBD, dan kita juga kerjasama dengan perwakilan masyarakat dan juga pemerintah Bali. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penyematan pita kepada perwakilan petugas Jumantik dari Kota Denpasar serta Kabupaten Badung dan Gianyar. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kembali di Anju Sore, pemirsa, Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia atau KKJI melaporkan teror kiriman kepala babi terhadap jurnalis Tempo ke Bareskrim Polri. KKJI menilai hal itu tergolong ancaman teror pembunuhan. Hak kebebasan pers di Indonesia kembali mendapat ancaman serius. Hal tersebut akibat kantor media Tempo menerima teror berupa kiriman kepala babi pada 19 Maret lalu. Terkait hal ini, Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia melakukan laporan ke Bareskrim Polri agar kasus tersebut dapat terungkap. Masih di perjalanan ya, nanti hari ini kita akan laporan terkait teror pengiriman paket kepala babi ke kantor redaksi Tempo ya, yang ditujukan kepada seorang jurnalis perempuan Tempo dan juga oleh jurnalis. Nah, kita melihat Dewan Pers mengutuk keras teror pengiriman kepala babi ke kantor media Tempo. Dewan Pers juga mendorong polisi agar mengusut tuntas aksi teror yang dinilai sebagai bentuk kekerasan dan premanisme. Tindakan tersebut merupakan bentuk nyata teror dan ancaman terhadap independensi serta kemerdekaan pers. Padahal, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat sebagaimana disebut di dalam pasal 2 Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers dan dijamin sebagai hak asasi warga negara disebut di dalam pasal 4 Undang-Undang Pers. Yang kedua, Dewan Pers dan komunitas pers mengutuk keras setiap bentuk teror dan dengan segala macam bentuknya yang dilakukan terhadap jurnalis maupun terhadap perusahaan pers. Tindakan teror terhadap pers merupakan bentuk kekerasan dan premanisme. Ketiga, wartawan dan media massa bisa saja dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan
termasuk pemberitaan. Jurnalis Tempo yang merupakan reporter Desk Politik bocor alus mendapat teror dari orang yang tak dikenal. Ia mendapatkan sebuah paket berisi kepala babi tanpa telinga yang dikirim ke kantor Tempo di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Anyus sore hari ini, cuplikan tayangan berita Anyus dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialanyus. Dan jangan lupa untuk saksikan Anyus Room sesaat lagi bersama rekan saya Diandra Bukni. Saya Aulia Wardani, pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Buka langsung nggak? Buka nggak? Apa ya? Inilah sebuah paket yang ditujukan untuk jurnalis Tempo Francisca Kristi Rosana atau yang dikenal dengan Cica, reporter Desk Politik bocor alus. Paket diterima di kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelum dibuka, tercium bau menyengat dari paket tersebut. Daging. Kepala babi kan? Iya. Bersama jurnalis Tempo lainnya, Cica pun memutuskan membawa paket keluar gedung yang ternyata setelah dibuka berisi kepala babi tanpa telinga. Paket diterima oleh security pada hari Rabu dan baru dibuka oleh Cica pada Kamis sore. Diduga kuat, paket dikirimkan sebagai bentuk teror kebebasan pers. Dari informasi Satpam yang menerima paket tersebut, paket itu diterima mereka pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025. Itu dikirim oleh